Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya untuk peserta didik semuanya dimanapun panjenengan berada ya, baik yang ada di luar negeri. Sebelumnya saya ucapkan mudah-mudahan kesemuanya mendapatkan satu keberkahan dan selalu mendapatkan pertolongan Allah dalam setiap menjalankan tugas praktek-praktek kepada pasien ya. Perlu diingat, yaitu kesembuhan adalah hanya milik Allah. Kesembuhan itu atas izin Allah, bukan dari penterapisnya, bukan dari kepandaian penterapisnya, bukan dari kemahiran dan keterampilan penterapisnya. Itu yang perlu selalu saya pesankan kepada peserta didik Singowande dimanapun panjenengan berada. Jadi kita itu hanya setakat praktisi, bisa membekam tapi tidak bisa menyembuhkan. Itu ya yang perlu diingat. Baik, saya akan membahas beberapa hal tadi pertanyaan. Yang pertama ada pertanyaan tentang Pak, apa betul kalau setelah dibekam tidak boleh tidur? Karena kalau tidur nanti bekamnya tidak ngefek. Nah, ada yang tanya gitu. Ada yang tanya soal lipoma, ya, benjolan. Apa bisa dibekam? Ada yang tanya soal cedera, terjatuh, apa boleh dibekam atau apa bisa dibekam? Baik ya. Akan saya bahas satu persatu agar panjenengan semuanya bisa paham, dan ketika panjenengan menjalankan praktek-praktek panjenengan kepada setiap pasien tidak ada keraguan. Ingat, kegagalan itu adalah diawali dari keraguan ya. Kita harus tetap tatak, yakin dan ikhlas ya. Yang pertama, saya akan membahas apa betul kalau habis dibekam itu nggak boleh tidur? Siapa yang melarang? Ya, siapa yang melarang? Nggak ada yang melarang. Ingat, kita kembali buka, bekam itu adalah ilmu Nabi. Maka kita harus berdasarkan hadis-hadis beliau. Jadi ketika kita menjadi praktisi bekam, selagi tidak ada hadis, tidak ada dalil yang menyebutkan, yang melarang, kita jalani saja. Gak apa-apa tidur. Bahkan banyak pasien-pasien saya bekam terus tertidur, saya tinggal pulang gitu aja. Itu banyak sekali, sering kali ya. Sering kali. Tertidur, saya tinggal pulang. Bangun malah sehat, dia terperanjat langsung nelpon. Loh Pak, kok langsung pulang lah? Panjenengan tidur nyenyak, tidur pulas. Ya, sedangkan orang tidur yang enak, tidur yang pulas itu sangat sulit didapati untuk orang-orang yang usianya di atas 50 lah. Makanya kalau ketika saya membekam orang sudah tidurnya susah, dan ketika saya bekam terus tertidur, sudah saya biarin. Mesti terus telepon. Badan saya enak Pak, bangun, Masya Allah, maaf, sampai tertidur enak, sampai tertidur pulas, sampai pulang jenengan saya tidak tahu, tidak apa-apa. Saya bilang, lah amplopnya gimana? Amplopnya ya nanti kalau ketemu, kan gitu. Jadi kita bikin itu simple. Akan tetapi, kalau Anda berguru kepada seorang guru mengatakan, kalau habis bekam tidak boleh tidur, jangan tidur. Dia itu mempunyai satu prinsip, saya tidak menyalahkan ya, tidak menyalahkan beliau. Mungkin beliau ini mempunyai satu pengalaman di situ. Tapi kalau Anda berguru kepada orang yang mengatakan itu, habis dibekam jangan tidur, ya Anda harus ikuti karena Anda murid beliau. Lah kalau di Singowande, ya mau tidur tidur saja, ya. Lah ajaran di luar sana ya jangan dimasukkan di Singowande, jangan dipakai. Itu ya. Jadi setiap guru itu mempunyai prinsip sendiri-sendiri. Tapi kalau saya mempunyai prinsip juga mempunyai dasar. Karena dasar dari bekam itu adalah hadis. Udah. Malah ada yang di luar sana mengatakan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang ini yang sangat ngawur.
Nggak ada. Al-Quran itu terus menyebutkan tentang bekam itu nggak ada. Ada ya yang eksingowante sok tahu jadi ya sok tahu jadi melemahkan singowante. Yang penting bekam itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Lah Al-Quran yang mana yang menyebutkan ada ayat tentang bekam? Kalau hadis memang ada, kalau Al-Quran tidak ada. Ya, itu yang ada orang Sumatera sana yang sok tahu itu ya. Kalau berdasarkan Al-Quran dan hadis, yang mana ayatnya yang menyebutkan bekam? Ini tolong dikupas melalui video biar tahu sejagat raya ini. Ya, itu yang pertama ya. Kalau Anda berguru kepada seorang guru yang mengatakan itu, ya ikuti karena itu menjadikan satu sugesti. Kalau Anda percaya dengan orang itu menjadikan satu sugesti dan bisa jadi beneran orang yang Anda bekam terus tidur tidak ngefek, ya bisa jadi karena Anda berguru di sana. Kalau di Singowanti tidak ya. Singowanti hadisnya nggak ada yang mengatakan itu ya. Yang kedua saya akan membahas tentang lipoma. Tadi ada yang tanya tentang lipoma, benjolan. Ya. Apa bisa Pak dibekam? Selagi itu masih dikategorikan penyakit, itu masih bisa dibekam. Dan insya Allah, ya, kesembuhan hanya milik Allah. Kita hanya bisa membekam. Apapun itu bisa dibekam. Karena bekam itu adalah likulidain untuk segala macam penyakit. Jadi kalau masih dikategorikan dalam penyakit, masih bisa dibekam. Di mana bekamnya? Ya, di mana bekamnya saya ajarkan di dalam grup WA ya. Untuk pembekaman lipoma. Karena apa? Bekam itu adalah sebetulnya dilakukan untuk mengeluarkan penyakit-penyakit yang ada dengan hubungannya dengan darah. Ini sedikit saya kupas ya. Nanti ngupas banyaknya di grup WA. Lipoma itu adalah satu bentuk benjolan dan benjolan itu adalah kumpulan daripada lemak yang membeku di situ ya, mengumpal. Ini secara dasar agar mudah dicerna otak panjenengan saja. Saya nggak bicara sampai dalam-dalam istilah yang medis, istilah modern tidak. Jadi lipoma itu adalah bentuk benjolan dan benjolan itu adalah bentukan dari terkumpulnya lemak sehingga dia itu benjol. Nah, benjolan-benjolan ini seperti penyakit-penyakit ini dia itu hidup. Artinya perlu makan. Lah makanannya itu apa? Makanannya adalah darah yang terkontaminasi oleh toksin. Darah-darah kotor, darah yang ada racunnya. Makanya yang dibekam mana? Yang dibekam adalah dari pembuluh darah yang berhubung ke lipoma itu agar makanan daripada lipoma itu kita keluarkan. Dan kalau kehabisan makanan nanti lama-lama lipomanya itu akan mengempis. Kalau kita mengeluarkan lipomanya secara langsung itu tidak bisa. Itu harus operasi. Ya, itu bukan ranah bekam itu kalau mengeluarkan lipomanya. Jadi yang kita cegat itu adalah makanan-makanan dari penyakit itu sehingga penyakit itu tidak kebagian makanan dan penyakit itu yang mati. Matinya penyakit adalah satu kesembuhan. Kanker juga perlu makanan. Apa makanannya? Darah yang kotor. Makanya ketika dibekam bukan kankernya yang dikeluarkan, bukan makanan kankernya yang dikeluarkan. Sehingga kanker itu tidak mendapatkan jatah makanan dan mati, termasuk tumor. Nah, itu ya yang harus dipahami itu di situ. Lah orang kadang-kadang dia sumbu pendek, cekak pikiran, mana bisa kanker dibekam, mana bisa tumor dibekam. Lah ini karena dia berpikirnya kankernya yang dibekam dikeluarkan, tumornya yang dibekam dikeluarkan, itu salah. Jadi yang dibekam itu adalah makanan dari penyakit itu, makanan dari kanker itu, makanan dari tumor itu. Sehingga tumornya akan mati, nggak ada jatah makanan. Nah ini adalah sifatnya itu seperti pohon yang diteras. Jatah makanan yang dari akar itu tidak sampai ke daun sehingga daunnya mengering. Begitu juga bekam ya. Nah kalau operasi beda, kalau operasi langsung dipotong, diambil, dibuang. Itu ibarat kalau dahan-dahan langsung dipangkas-pangkas gitu. Ya. Nah, ini yang perlu saya jelaskan kepada peserta didik saya. Yang sejalan monggo silakan pakai. Yang tidak sejalan ya sudah lewat saja sudah ya. Nggak usah
menyalahkan saling sesama penterapis itu nggak usah saling adu argumen. Percuma kita adu argumen, percuma kalau kita debat-debat terus karena perselisihan titik, perselisihan instrumen diperdebatkan. Obat sengit, pasiennya nggak sembuh. Buat apa? Ya, buat apa? Yang terpenting adalah bukti nyata kesembuhan pasien. Ya. Banyak mengatakan titik larangan, tidak boleh dibekam, tidak. Tapi saya bekam sembuh juga. Yang menjadikan buktinya, ya, yang menjadi itu. Bukan saya sok pandai, bukan. Itu saya bercerita tentang pengalaman saya, ya, pengalaman saya. Ya, selagi kita tetap dengan dasar bekamnya itu sesuai dengan kitab Tibu Nabawi, dikeluarkan darah, ya sudah. Ya. Masalah instrumen tergantung pengalaman masing-masing gurunya, ya. Nah, buat apa kalau kita belajar dikasih gambar saja, terus posting praktek, posting gambar, buat apa? Posting kesembuhan, posting testimoni, itu baru best. Ya, karena bukti nyata itu adalah kesembuhan. Baik, kemudian pertanyaan terakhir yang ketiga yaitu cedera, jatuh atau keseleo. Nah, apa boleh dibekam? Ya boleh. Cuman ada triknya, ada caranya. Jangan terlalu keras bekamnya di itu karena sakit cedera itu ya. Dan pas ada pertanyaan ini tadi, saya juga pas membekam masalah keseleo di kaki. Jadi tadi saya kirim fotonya di grup WA ya. Ketika ada pertanyaan ini, saya pas menangani masalah keseleo. Dan alhamdulillah sembuh, enteng, walaupun belum sembuh 100%, tapi langsung enteng, tidak jadi bengkak. Tadi cuma yang dipertanyakan adalah masalah keseleo karena cedera main bola. Apa boleh? Ya boleh. Kalau nggak percaya ya silahkan dipraktekkan kan gitu ya. Silahkan dipraktekkan biar tahu buktinya. Jadi saya itu tidak omong banyak tentang teori saya itu. Jadi yang saya omongkan itu adalah berdasarkan fakta-fakta yang pernah saya alami. Makanya ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, saya langsung bikin video ya. Dan bukti-bukti kesembuhannya itu banyak ya. Di halaman Bekam Dakwah dan Santunan Anak Yatim ini banyak sekali bukti-bukti kesembuhan, testimoni-testimoni yang tanpa saya edit, tanpa saya potong, bahkan siaran langsung dari start sampai finish itu ada. Anda bisa hitung durasi saya membekam itu berapa menit, itu ada ya. Jadi lengkap di Singowanti itu lengkap. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Yang sangat tidak bisa saya sampaikan di sini adalah ketika menangani non medis itu saya tidak mau menyampaikan di FB ya. Itu adalah pelajaran intern. Bagaimana cara mudah menangani non medis tanpa panjenengan itu harus ritual-ritual khusus yang ribet yang membahayakan itu ada. Itu saya ajarkan di grup WA ya. Jadi apa yang saya ajarkan ini kesemuanya itu adalah sudah matang, sudah jadi. Anda tinggal memakai saja. Kalau ada kesulitan tanya, kalau ada kendala atau ada hal-hal yang sekiranya itu berat menurut panjenengan boleh ditanyakan. Tapi jangan lupa like, share, and comment, bagikan. Saya membagikan ilmu kepada panjenengan. Panjenengan itu juga harus membagikan ilmu kepada orang lain biar mendapatkan keberkahan. Jadi ilmu itu jangan ditonton sendiri, jangan dinikmati sendiri. Nah, kecuali kalau masalah teknis-teknis bekamnya, instrumen-instrumen bekamnya, itu saya bahas di grup WA. Karena bekam itu tidak hanya hafal titik, tahu titik, rapi, terus bagus, penanganannya, sterilisasinya itu bagus, terus pasiennya sembuh, tidak begitu. Ya. Jadi bekam itu banyak hal yang harus kita ketahui, apalagi tentang non medis ya. Kalau Anda tidak betul hati-hati akan membahayakan diri Anda sendiri ya. Akan membahayakan diri Anda. Diruqyah boleh diruqyah, tapi setelah diruqyah diapakan? Kan diruqyah itu untuk mengeluarkan. Lah setelah di luar itu diapakan? Ya, kita harus tahu itu. Jangan setelah diruqyah keluar terus dibiarkan nanti dia nyasar kemana-mana seperti anak kecil jalan sana jalan sini. Akhirnya orang lain kena, diri sendiri kena, keluarga kena.
Jadi ada penyelesaian itu yang sekiranya tidak membahayakan pada diri kita sendiri. Oke, baik. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Selebihnya kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan di grup WA. Jangan lupa bagikan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.